bab 2 itu adalah struktur atom dan tabel periodik. Kalian simak di layar. Di mana bab 2 masih terbagi menjadi beberapa KD. KD yang pertama yaitu KD titik 2, yaitu menganalisis perkembangan model atom. Di mana perkembangan model atom itu masih terbagi menjadi beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, model atom Rutherford, selanjutnya model atom Niels Bohr, dan model atom modern atau orang lebih menyebutnya mekanika kuantum. Di mana masing-masing tokoh yaitu mengalami kelebihan dan kekurangan, jadi semuanya itu saling melengkapi. Setelah kita menyimak beberapa poin penting di awal terkait model atom, yuk kita simak secara rinci masing-masing model atom. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Kalian bisa simak wajahnya kurang lebih seperti itu. Yang bawah itu adalah struktur atomnya dari tokoh atom Dalton. Yang pertama, atom menurut Dalton itu adalah bola pecah yang sangat kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Kemudian atom suatu unsur yang sama memiliki sifat yang sama pula. Bila senyawa itu terbentuk jika suatu atom itu bergabung satu sama lain, dan reaksi kimia itu hanyalah reorganisasi dari atom-atom. Kemudian model atom Dalton itu mengalami perkembangan dan memiliki kekurangan. Nah, di mana kekurangan atom Dalton itu dia tidak dapat menjelaskan adanya aliran listrik. Muncullah tokoh selanjutnya yaitu Thomson. Kalian bisa simak seperti itu kurang lebih wajah Thomson, di mana yang bawah di situ ada struktur atomnya. Kalian bisa simak penjelasan yang ada di sampingnya, yaitu setelah ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson, disusunlah model atom, di mana model atom J.J. Thomson itu memiliki pendapat yang pertama, yaitu atom terdiri dari materi yang bermuatan positif dan di dalamnya itu tersebar elektron-elektron yang seperti roti kismis. Jadi bola itu bermuatan positif, di mana di dalamnya itu terbagi menjadi tersebar elektron-elektron seperti roti kismis. Kemudian atom bersifat netral, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif yang jumlahnya sama. Setelah J.J. Thomson itu mengemukakan pendapatnya, ternyata masih ada kekurangan, di mana Thomson itu tidak mampu menjabarkan tentang susunan muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, dari situ muncullah tokoh selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Kalian bisa simak wajah tokoh dari Rutherford. Kemudian yang bawah itu adalah struktur atomnya. Jadi kalau misalkan kalian membandingkan dari Dalton, kemudian dari Thomson, dan kemudian Rutherford, ternyata itu mengalami perkembangan. Kita bisa simak penjelasannya ada di samping. Di mana Rutherford itu menemukan bukti bahwa dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif, berukuran lebih kecil daripada ukuran atom, tetapi massa atom itu hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Jadi ternyata di dalam atom itu ternyata itu ada inti atomnya, ya, ada inti atom yang bermuatan positif. Selanjutnya, atom terdiri dari inti atom ya yang bermuatan positif dan berada pada pusat tengah-tengah atom serta bergerak melintasi inti seperti planet dalam tata surya. Di situ sudah ada gambarnya tadi. Kemudian atom bersifat netral dan jari-jari inti atom dan jari-jari atom itu sudah dapat ditentukan. Ternyata perkembangannya dari Rutherford ada inti atom di tengahnya bermuatan netral dan lintasannya yaitu seperti tata surya. Tokoh yang selanjutnya yaitu model atom Niels Bohr.
Salah satu alasan munculnya teori atom Nesbo itu disebabkan karena Rutherford juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari Rutherford itu sendiri yaitu sesuai teori Maxwell, suatu partikel yang bermuatan, yang bergerak menurut lintasan, berbentuk lingkaran, akan kehilangan energi dalam bentuk radiasi sehingga elektron itu berputar di sekeliling inti, juga akan kehilangan energi yang secara kontinu. Hal ini mengakibatkan energi kinetik itu juga berkurang. Dengan demikian, elektron itu akan jatuh ke inti. Oleh karena itu, model Rutherford itu dikatakan tidak stabil. Selanjutnya, kalian bisa menyimak beberapa poin penting dari model atom Niels Bohr, di mana model atomnya itu didasarkan pada teori kuantum yang menjelaskan spektrum gas hidrogen. Menurut Bohr, spektrum garis yang menunjukkan bahwa elektron hanya itu menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom. Menurutnya, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya itu beredar elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu dengan gerakan yang stasioner. Tetap, selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama, yaitu kulit elektron, yang dinyatakan dengan bilangan kuantum utama atau biasanya itu simbolnya N kecil. Nah, selama elektron itu berada di lintasan stasioner, energinya itu juga akan tetap. Kemudian, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke lintasan stasioner yang tinggi jika itu menyerap energi. Begitu sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang lebih tinggi ke rendah, terjadi pelepasan energi. Kemudian, nah ternyata itu ada lanjutannya yang masih berkaitan dengan elektron-elektron. Nah, jadi elektron-elektron itu yang mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu itu disebut kulit elektron atau tingkat energi, di mana kulit yang pertama itu biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Berarti kulit yang pertama itu huruf K, kulit yang kedua itu L, kulit yang ketiga itu M dan seterusnya. Ternyata tiap-tiap kulit itu yang hanya menempati kulit yaitu maksimal 2N pangkat 2, di mana N itu nomor kulitnya. Jadi N itu dimulai dari 1 ya, berarti 2 kali 1 kuadrat berarti 2. Misalkan 2 dikali 2 kuadrat itu 4 kali 2 itu 8. Kemudian jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu dinama elektron valensi, atau biasanya itu menyebutnya EV. E-nya itu ada atasnya, E atasnya, kemudian V elektron valensi. Misalkan ini ya contoh elektron valensi K, misalkan itu 1. Elektron valensinya L tadi 2, dan seterusnya sampai elektron valensi P yaitu 5. Selanjutnya model atom yang kelima yaitu model atom modern, di mana di situ ada gambarnya, yaitu gambar atomnya itu lebih ke blur sebenarnya, di mana dikembangkan oleh beberapa tokoh mekanika kuantum. Ada 3 ya, ada Lois, Vito de Broglie, kemudian Werner dan Erwin, di mana masing-masing itu memiliki pendapat. Yang pertama yaitu de Broglie dulu ya, menyatakan bahwa materi itu mempunyai dualisme, materi dan gelombang. Kemudian Werner mengemukakan prinsip ketidakpastian materi yang bersifat partikel dan gelombang. Kemudian yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger, di mana berhasil menyusun gelombang untuk elektron dengan menggunakan prinsip mekanika kuantum atau mekanika gelombang, di mana disimpulkan dari teori tentang model atom. Di situ ada beberapa poin penting. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom ya, mengandung proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron yaitu netral. Sedangkan elektron-elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi siapa? Mengelilingi inti. Kemudian orbital yaitu di daerah 3 dimensi.
di sekitar inti, di mana elektron-elektron dengan energi tertentu dapat ditemukan dengan kemungkinan yang terbesar. Kemudian selanjutnya kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, itu tadi sudah dijelaskan beberapa model atom, mulai dari model atom Dalton sampai mekanika kuantum. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semuanya itu berkembang dengan kekurangan sehingga masing-masing tokoh itu saling melengkapi dan saling menemukan. Oke, itulah beberapa perkembangan